Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, di kesempatan kali ini saya bakal bahas permasalahan power window ya. Jadi kemarin setelah saya pakai pergi nyampe rumah, power window saya itu mati yang depan kiri, nggak bisa turun. Jadi apa aja yang perlu dicek dan cara benerinya seperti apa bakal saya bahas secara detail ya, supaya teman-teman semua itu paham dan bisa ngerjain sendiri kalau mau coba belajar. Tapi seperti biasa ya, yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada Corolla Twin Cam khususnya. Bukan berarti nggak bahas mobil lain ya, mobil lain kadang-kadang aja karena kebetulan konsumen saya atau pengerjaannya keseringan Corolla Twin Cam. Oke, yuk kita eksekusi caranya seperti apa. Dan yang udah sering mampir pokoknya terima kasih banget. Di sini kita satu Corolla sejuta saudara, seduluran. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, sekarang kita eksekusi ya. Cara mastiin yang bermasalah itu apanya gitu. Jadi kemarin kaca depan sebelah kiri punya saya itu nggak bisa naik turun, bermasalah, dan tiba-tiba gitu. Untung posisinya posisi naik ya, tapi kalau pas posisi di bawah, wah kalau hujan repot nih. Nah, untuk pengerjaannya seperti apa, tentu kita buka door trimnya dulu ya. Dan ini posisi punya saya udah saya buka ya. Cara bukanya cukup gampang, cuma tinggal lepas baut yang ini sama sini, terus yang sini ya. Nah sini tinggal kita angkat. Kalau yang ini cuman kancing-kancingan itu ya. Oke, nah kita cari kabelnya, kabel yang dari dinamo ini ya. Nah ini ada dua ini ya, ini bolak-balik. Jadi dinamo itu sistemnya kalau yang dikasih sini plus, yang sini negatif, nanti itu naik apa turun, nah tinggal dibalik aja kayak gitu. Nah itu cara gampangnya gitu teman-teman. Jadi buat mastiin dinamonya rusak enggak, cara mudahnya kita melepas aki dan soket ini dilepas kayak gini ya. Nah kita lepas kayak gini, dan dua kabel ini kita kasih arus positif negatif. Nah kalau nggak ada masalah, oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutkan ke sini teman-teman. Nah ke sini ya, ini tombolnya punya saya. Nah ini udah jadi ya. Nah cara ngeceknya buat mastiin, oke, misal kita males lepas aki nih, kalau ini kan tentu kalau langsung ngecek dari sini kan kita harus lepas aki ya buat ngasih arus positif negatifnya. Nah buat mastiin dulu tuh lewat sini, ini kita lepas dulu ya. Nah ini teman-teman, ini udah saya lepas ya, ini soketnya, ini tombolnya. Nah tombol yang buat naik turun ya tuh, dan ini jalur soketnya. Tentu kita belum tahu ya arus positifnya mana, yang negatif mana, yang jalur ke dinamo sini itu mana gitu, karena ini soketnya ada 5 kabel. Nah, 5 kabel ini kan 2 kabel menuju dinamonya ya, yang 3 itu buat bolak-balik gitu, bolak-balik arusnya supaya bisa naik turun gitu, maksudnya gitu teman-teman. Nah kan ini juga terhubung dengan tombol yang di dekat sopir. Dekat sopir mana maksudnya? Nah dekat sopir sini ya. Jadi kan ini juga bisa dinaik turunin lewat sini, pintu sebelah kanan, karena pintu sebelah kanan sopir ini mengontrol semuanya ya gitu ya teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Nah gimana cara cek arusnya teman-teman? Nah ini versi saya ya, mungkin ada teman lain yang punya cara sendiri, yang pasti tujuannya sama untuk benerin kaca supaya bisa naik turun lagi. Nah kalau versi saya nih, kita pakai kabel ini kita hubungkan ke jalur negatif ya. Nih jalur negatifnya pakai kabel hijau. Dan ini untuk ceknya ini kita, kalau saya
pakai lampu nih, andalan saya nih, pakai lampu. Ini lampu rating, saya kasih kabel. Atau bisa juga pakai taspen yang untuk cek arus mobil ya, beda. Kalau untuk arus rumahan itu beda taspennya. Oke, nah cara ngeceknya seperti apa nih? Oke teman-teman semua, jadi cara ngecek arusnya seperti apa nih? Saya pakai lampu ini ya, kita coba hubungkan satu persatu teman-teman. Nah, secara logika kabel hitam tuh biasanya kabel negatif ya, tapi kalau di sini tapi belum tentu juga, tapi yang pasti keseringan negatifnya itu warna hitam. Oke, sekarang salah satu kabel yang dapat lampu ini kita dapetin ke kabel hitam. Nah gini teman-teman. Nah terus kabel satunya ini kita coba hubungkan ke semua soket ya, kita cek satu persatu. Nah misal gini, oh ini juga nggak nyala, berarti nggak ada arus. Nah ini juga. Nah kita hubungkan ya teman-teman ya. Nah misal gini nih, nah ini nyala ya, kelihatan nyala ya, berarti ada arusnya gitu teman-teman. Nah yang ini enggak ada. Nah ini juga mau nyala teman-teman, jadi ada dua. Yang hitam ini saya hubungkan ke sini biar lebih kelihatan. Yang di sini bisa nyala, sama yang di pojok sini teman-teman. Nah bisa nyala. Nah buat mastiin kabel hitam ini positif apa negatif, nah kita gunain kabel yang hijau tadi teman-teman. Ini kabel hijau yang saya hubungkan ke baut atau ke ground. Kabel hitamnya dihubungkan di sini. Nah ternyata mau nyala teman-teman. Ya mau nyala kan, berarti kabel hitam ini arus positif. Nah kita tinggal nyari dua jalur ini yang ke dinamo Powerindo-nya. Oke, karena arusnya kan bolak-balik gitu ya teman-teman ya, jadi ini pasti yang dua ini arus negatif, yang dua ini juga buat positifnya kayak gitu. Paham nggak maksud saya ya? Semoga paham deh. Nah sekarang kan kita udah tahu nih kalau yang hitam arus positif. Nah kalau ini arus positif, yang hitam ini ya maksud saya ya, yang dari bawah ini hitam, ini harus positif. Nah yang tadi bisa nyala ini teman-teman, yang tadi bisa bikin lampu ini nyala, berarti itu arus negatif. Nah yang tadi yang bisa bikin nyala ini ya, nah sini sama sini. Nah untuk jalur positifnya berarti yang dua ini teman-teman, ini sama ini, maksudnya positif menuju dinamonya gitu teman-teman. Tapi kalau arus positif, arusnya, sumber arusnya itu yang kabel hitam sini di pojok sini, satu sini ya teman-teman ya, gitu maksud saya. Ini ngeceknya posisi kontak on ya, jadi posisi kontak di on. Oke, nah kalau udah seperti ini, udah ketemu, berarti nah kita pakai kabel merah nih, saya pakai kabel merah. Kita ambil arus positifnya teman-teman. Arus positifnya tadi yang kabel hitam ini ya, nih kelihatan kan, kita ambil arus positif ini. Nah udah kan. Nah yang dua ini tadi, yang antara ini, biar lebih kelihatan saya tunjuknya pakai obeng aja ya teman-teman ya. Yang dua, yang ini sama ini kan tadi bisa bikin lampu nyala teman-teman. Jadi kalau kabel merah ini saya hubungkan ke sini sama sini, tentu konslet atau jebret, nggak mau gitu. Nah berarti kesimpulannya arusnya harus ke dua ini.
kelihatan kan, yang sini sama sini. Oke, kalau yang sini kita kasih arus positif, berarti yang sini kita kasih arus negatif teman-teman. Oke, buat naik turunnya gini ya. Nih saya hubungkan nih. Sekarang kita kasih arus negatif yang sebelah sini. Ini kabel hijau yang saya hubungkan ke baut. Nah, kalau posisinya kayak gini, itu punya saya kacanya turun. Bentar ya, saya arahin kameranya supaya teman-teman bisa lihat posisi kacanya naik turun. Sekarang saya pindah ya teman-teman ya, saya pindah sini supaya kacanya naik. Kita kasih arus. Nah, kelihatan ya di sini ya, ini kaca saya udah naik. Sekarang coba saya turunin. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kemungkinan besar punya saya ini kemarin macet. Itu masalahnya bisa di sini, di tombolnya gitu teman-teman. Atau bisa di kabelnya sini. Kabel di soket ini, sini kotor apa gimana. Jadi setelah saya lepas, saya pasang lagi. Soalnya ini tadi saya pasang ini ya. Ini saya pasang. Nah, kacanya kelihatan ya, naik ya. Kelihatan naik turun kan. Nah, sekarang udah jadi teman-teman. Jadi kemungkinan besar masalah di punya saya ini kemarin cuman masalah kotor aja. Soalnya tadi sebelum saya bersihin soket-soketnya ini, sebelum saya bersihin tuh saya pancing pakai kabel merah sama hijau ini tadi teman-teman. Saya langsung, ketika saya langsung kok langsung mau nyala. Nah, itu analisisnya ke sini ya yang rusak ya. Tapi setelah ini saya pasang itu kadang mau kadang enggak gitu teman-teman. Jadi itu kemungkinan besar bermasalahnya bisa saja kotor. Nah, kalau kotor tentu kita perlu bersihin di sini juga, sini sama yang sambungan sini teman-teman. Nih kelihatan ya. Nah, sambungan yang sini kita bersihin. Ini tadi sudah saya lepas dan udah saya bersihin. Sekarang udah normal lagi teman-teman. Nah, kalau misal ini dipasang terus masih kadang nyala kadang enggak. Saya pasang ya. Nah, udah saya pasang, misal nyala kadang enggak, berarti tombolnya ini yang bermasalah. Kenapa bisa ini yang bermasalah enggak yang lain? Nah, karena kan udah dipastiin kalau dilangsung sini lancar-lancar aja. Nah, kayak gitu. Ini bisa aja ya, kadang nyala kadang enggak, bisa di tombolnya ini. Oke teman-teman semua, jadi cukup paham ya. Misal di sini kok enggak ada arus, nah tentu kita harus ngurut jalur arusnya kayak gitu teman-teman. Tapi jarang ya kalau ini sampai nggak ada arus, biasanya tetap ada yang bermasalah. Paling sering cuman pada tombolnya ini dan pada dinamonya, kadang juga cuman kotor kayak ini tadi teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.